Halo semuanya, kembali lagi di UML Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Tragedy of Prewedding, di mana sebelumnya kita sudah menceritakan tentang perjalanan Rico saat bertemu dengan orang tua kekasihnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pendapat teman gaibnya Rico mengenai kekasihnya itu. Sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, and like supaya kita lebih bersemangat dalam membuat video ini. Happy watching. Episode 20, bukan gadis yang tepat. Kemudian setelah itu, Rico berpamitan pada Irma dan kedua orang tuanya. Ia langsung beranjak meninggalkan rumah itu dan kembali pulang. Di sela-sela perjalanan pulang, dalam hati dan benaknya ia sudah tidak sabar untuk menantikan hari di mana ia akan meminang gadis pujaan hatinya. Tapi di sisi lain, benaknya kembali bertanya-tanya mengenai ucapan Adnan yang tak menginginkan ia mengatakan hal yang sebenarnya pada siapa-siapa. Sementara itu di lain tempat, orang tua Irma ternyata tak langsung percaya dan menyetujui begitu saja mengenai keseriusan yang diberikan oleh Rico. Terlebih saat gadis itu mengatakan beberapa hal yang sempat diucapkan oleh Rico padanya mengenai jumlah mahar serta sebuah rumah yang akan Rico beli untuk mereka setelah menikah nanti. Irma, Bapak masih gak yakin sama pacar kamu itu. Gimana bisa dia mendapatkan uang dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang sangat singkat ini? Kamu mikir gak sih? Pria itu tampak berpikir keras. Irma yakin Pak, Rico itu serius sama aku. Bisa aja kan temannya dia itu orang kaya, atau mungkin aja ada rekan dari bosnya di bengkel yang kebetulan percaya sama Rico dan ngajak dia untuk berbisnis. Ujar Irma yang terus berusaha meyakinkan orang tuanya. Tapi bisnis apa? Berbisnis itu gak mudah Irma, butuh modal yang besar dan juga sebuah kemampuan yang mendukung, sahut pria itu. Tapi apa salahnya sih Pak? Kita lihat aja dulu gimana bulan depan. Kalau Rico bisa menjelaskan dengan baik sama kita dan menepati janjinya itu, berarti dia itu adalah lelaki yang bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, sahut Ibu Irma. Ibu benar tuh Pak, lagian kan Bapak sendiri yang udah kasih dia kesempatan buat buktiin sama kita, ujar Irma. Iya, tapi Bapak cuma lagi mikir aja, kira-kira dia itu diajak bisnis apaan sampai bisa dapetin uang yang banyak. Bapak kan takut kalau misal dia ternyata dapat uang dari hasil yang gak benar, gimana? Kan kita yang malu kalau gitu, ujar Bapak Irma. Jangan seuzon gitu Pak, doain aja yang baik-baik, ucap Irma. Tapi kamu harus tahu satu hal Irma, kalau misalnya nanti Rico gak bisa tepatin janjinya, mulai saat itu Bapak gak akan mau melihat kamu masih berhubungan dan bertemu sama dia. Karena kamu akan Bapak jodohkan dengan Irwan, putranya PRW itu. Ujar pria itu membuat Irma membelalakan matanya. Apa? Irwan? Kenapa Bapak mau jodohin Irma sama dia sih Pak? Tanya Irma dengan nada yang menyangkal. Si Irwan itu udah lama naksir kamu dan orang tuanya pun mendukung pilihannya itu. Irma, coba kamu pikir baik-baik. Si Irwan itu udah mah ganteng, pinter, anak orang kaya dan keluarga baik-baik juga. Terus kurang apa? Banyak loh yang naksir sama dia, tapi kamu yang beruntung karena dia malah sukanya sama kamu, ujar pria itu. Gadis itu tampak termangu. Napasnya mulai naik turun dengan cepat. Tak menyangka jika di balik kisah cintanya yang begitu rumit dan pelik dengan Rico, ternyata orang tuanya malah mengatakan hal yang sangat mengejutkan ini, mendukung jika ia menikah dengan lelaki lain yang tidak ia cintai. Gak tahu Irma pusing. Lagian belum tentu si Irwan itu beneran naksir aku dengan tulus. Siapa tahu dia itu cuma main-main aja. Kan anak orang terpandang masuk kayak gitu, sombong dan sesuka hati main perasaan. Udah Irma mau tidur, balas Irma sambil bergegas menuju kamarnya dan tidak lagi memperdulikan ucapan orang tuanya itu. Heh Irma, orang tua lagi ngomong, dengerin dulu dong. Kamu bakal nyesel kalau nolak anaknya PRW itu, ujar pria itu seraya mendengkus kesal. Dasar anak keras kepala, dikasih tahu yang benar malah nyangkal terus. Nanti baru tahu rasa dia kalau sampai si Rico itu kerja yang gak benar, umpat pria itu. Sementara itu di lain tempat, Rico sudah tiba di rumah kontrakannya. Ia langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur, merasakan lelah yang amat sangat setelah petualangannya hari ini yang begitu besar. Teringat pula saat pagi tadi di mana ia menemui Citra di rumah sakit.
Gadis cantik yang begitu malang dan sangat menderita saat kepergian kekasihnya. Dan sebuah hal yang tak disangka-sangka di mana sosok Adnan bisa merasuki tubuhnya dengan sempurna, menggunakan raganya untuk bisa berkomunikasi dengan Citra, hingga membuat ia sangat terkejut saat menyadari bahwa tak hanya berkomunikasi saja, tetapi untuk saling menyentuh layaknya sepasang kekasih pun dapat ia lakukan bersama dengan gadis itu. Ini benar-benar gila. Bahkan Citra percaya dan yakin kalau gue ini adalah Adnan, gumam Riko sambil memejamkan matanya mengingat bagaimana kejadian itu. Kemudian ia kembali teringat saat di restoran tadi, saat ia akan mengatakan sebuah fakta yang besar, tapi dengan cepat sosok lelaki itu malah memintanya untuk tetap menutup mulut. Tapi kenapa Adnan gak mau gue jujur ya? Ucap Riko yang kembali beranjak dari tempat tidurnya, teringat dengan teman gaibnya itu. Tak lama kemudian, sosok lelaki tampan itu pun hadir di sisinya, membuat Riko tersentak kaget. "Lu itu terlalu polos, Riko," ucap Adnan yang membuat lelaki itu berteriak kaget. "Ah, lu kebiasaan nih datang-datang bikin gue kaget aja. Lama-lama gue bisa jantungan kalau begini," keluh Riko. Kemudian ia kembali melanjutkan. "Lagian maksud lu tuh apa sih bilang kayak begitu?" sambung Riko yang terheran dengan ucapan sosok lelaki tampan itu. "Gua gak mau lu mudah percaya begitu aja sama orang, meskipun itu orang terdekat lu. Belajar dari pengalaman yang gue alami sekarang ini. Bahkan kehancuran yang gue rasakan sekarang pun adalah ulah dari saudara gue sendiri. Dan gue gak mau itu terjadi sama lu," ujar Adnan membuat Riko tercenung. "Kalau lu bilang gitu, terus kenapa lu percaya sama gue? Gue kan sebetulnya orang asing buat lu," tanya Riko. "Soal itu gue gak bisa jawab. Karena entah kepercayaan itu datang dari mana, yang jelas gue percaya sepenuhnya sama lo. Gue yakin banget kalau lo ini manusia yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya," jawab Adnan. "Kalau gitu gue juga sama, gue percaya sama Irma karena gue cinta dan sayang sama dia. Gue yakin dia itu orang yang bisa dipercaya juga," ujar Riko membuat Adnan mendengkus pelan. "Tapi gue gak percaya sama gadis lu itu," sahut Adnan dengan sorot wajah yang begitu datar. "Loh, kenapa bisa begitu?" tanya Riko yang terheran. "Gue punya firasat kalau gadis lu itu bukan gadis yang tepat untuk menjadi pendamping hidup lu, Riko," jawab Adnan membuat Riko terkekeh. "Ah, ternyata hantu juga bisa bercanda ya. Udahlah, bercandaan lu ini gak lucu, bro. Gue ngerti kok gimana perasaan lu sekarang ini. Lu pasti kangen sama cewek lu kan? Makanya lu kesel liat gue bisa mesra-mesraan sama pacar gue," ujar Riko membuat Adnan menyeringai sinis. "Gue emang kangen banget sama Citra, tapi bukan berarti gue ngerasa seperti apa yang lu ucapkan tadi. Gue bukan tipe lelaki yang seperti itu. Tapi itu terserah lu aja. Yang penting gue udah ngasih tahu baik-baik soal gadis itu buat lu. Dan satu lagi, jangan pernah lu buka mulut untuk mengatakan masalah gue sama orang-orang yang dekat sama lu. Kalau sampai lu buka mulut dan hal ini sampai diketahui Diki, bisa-bisa nyawa lu melayang sia-sia," tegas Adnan.